Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrita Rahmantia, mahasiswa dari kelas PPSDA 2023. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester, take home test, untuk mata kuliah perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Untuk studi kasus yang saya ambil, yaitu daerah aliran sungai atau DAS di Kali Bekasi. Untuk outline pemaparan yang akan dibahas, pertama mengenai latar belakang, regulasi yang digunakan, data pendukung, analisis SWOT, isu strategis, analisis pemangku kepentingan atau stakeholder, serta skema pembiayaan. Jika ditinjau dari letak geografis, eh, DAS Kali Bekasi ini terletak di Kota Bekasi, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dan merupakan bagian dari Metropolitan Jakarta dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan kota-kota satelit lainnya di sekeliling DKI Jakarta. Saat ini, Kota Bekasi berkembang sebagai tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Luas wilayah dari Kota Bekasi yaitu sekitar 210,5 km persegi dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sisi utara dan timur, Kabupaten Bogor dan Kota Depok pada sisi selatan, dan Provinsi DKI Jakarta pada sisi barat. Kondisi topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0-2% dan terletak pada ketinggian 11-81 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah ini menyebabkan daerah Kota Bekasi sering kali banyak genangan, terutama pada saat musim hujan. Kemudian terkait dengan kondisi hidrologi atau ketersediaan air di Kota Bekasi, yaitu mencakup air tanah dan air permukaan. Untuk air tanah itu sendiri, eh, Kota Bekasi termasuk dalam eh, daerah cekungan air tanah Bekasi Karawang yang dapat dilihat pada gambar berikut. Peta cekungan air tanah Bekasi Karawang. Kondisi air tanah di Kota Bekasi sebagian besar cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih, terutama di bagian wilayah selatan. Tapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang, kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Dan secara umum, Kota Bekasi merupakan kawasan resapan air yang terletak pada cekungan air tanah CAT Bekasi Karawang. Penggunaan air tanah, baik itu air tanah dangkal maupun dalam, harus dikendalikan dengan baik, karena saat ini cekungan air tanah Bekasi Karawang telah dinyatakan dalam kondisi kritis menurut sumber dari Kementerian SDM. Kemudian untuk ketersediaan air permukaannya, di wilayah Kota Bekasi terdapat Kali Bekasi dan saluran irigasi Tarum Barat atau Kali Malang. Kali Bekasi ini berfungsi untuk mengaliri dan untuk sebagai sumber air bersih bagi warga-warga di sekitarnya. Sedangkan untuk saluran irigasi Tarum Barat atau Kali Malang juga dapat digunakan untuk mengairi sawah dan merupakan sumber air baku untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Permasalahan yang akan diangkat pada pemaparan ini eh, yaitu pada saat ini kondisi air permukaan Kali Bekasi telah tercemar oleh banyaknya limbah industri yang terdapat di bagian selatan di wilayah Kota Bekasi atau sebagian besar bersumber dari industri yang mengarah ke wilayah Kabupaten Bogor. Akibat adanya pencemaran tersebut, air Kali Bekasi termasuk dalam kategori tidak layak olah menjadi air minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai kualitas air dan pengendalian pencemaran air, air Kali Bekasi ini tidak lagi masuk sebagai air yang layak olah menjadi air minum karena kualitas air tersebut sudah keluar dari kualitas air minum yang seharusnya. Kemudian permasalahan lainnya yaitu adanya kontaminasi dari limbah berbahaya dari sejumlah perusahaan industri yang terdapat di sepanjang bantaran daerah aliran sungai Kali Bekasi.
yaitu Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu berkurangnya suplai air baku pada beberapa area di Kota Bekasi. Kemudian berikut ini adalah beberapa regulasi yang dijadikan acuan dalam eh, identifikasi masalah dan juga perumusan isu strategis. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 sampai tahun 2023. Di dalam dokumen RPJMD ini dijelaskan bahwa Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahan di bidang sumber daya air, di antaranya kondisi air permukaan sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Metropolitan Bodebek-Kapur, dinyatakan bahwa kondisi air permukaannya ini sudah tercemar sedang hingga berat. Pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya limbah rumah tangga dan limbah industri yang berada di sekitar aliran sungai. Permasalahan berikutnya yaitu belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelola persampahan, penurunan kinerja dan keandalan penyediaan air minum akibat dari penurunan debit sumber air. Regulasi yang berikutnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRWK Bekasi tahun 2011 sampai 2031. Di dalam regulasi RTRWK ini disebutkan bahwa salah satu rencana sistem jaringan sumber daya air yang diterapkan yaitu pemanfaatan Kali Bekasi sebagai sumber air baku dan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah terkait dengan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup layanan seluruh Kota Bekasi, pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah yang berbasis teknologi terkini mencakup layanan di seluruh Kota Bekasi dan regionalnya, pembangunan IPAL terpadu untuk mengelola air limbah industri dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, serta pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 termasuk limbah medis dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian serta usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan prinsip eh, pembangunan keberlanjutan. Dan selanjutnya regulasi yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 terkait penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur. Kota Bekasi termasuk ke dalam kawasan Jabodetabek Punjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang termasuk juga dalam kawasan strategis nasional. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa tujuan diperlukannya penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur adalah untuk mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, serta untuk menjamin keberlangsungan konservasi air dan tanah, menjamin ketersediaannya air tanah, serta air permukaan, dan untuk penanggulangan banjir. Beberapa arahan pengembangan dari sistem jaringan prasarana meliputi yang pertama penyediaan air baku. Penyediaan air baku ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan pengembangan prasarananya. Kemudian ada penataan sistem pengelolaan air limbah yang harus memerhatikan kualitas sanitasi lingkungan serta meminimalisasi pencemaran air. Sistem pengelolaan air limbah ini dilakukan untuk kegiatan domestik atau rumah tangga terpisah dari eh, untuk pengelolaan limbah industri. Kemudian penataan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 diarahkan untuk meminimalkan pencemaran termasuk pencemaran air serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dilakukan berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan serta dapat dilakukan juga melalui kerjasama antar daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan secara terpadu di
kawasan Jabodetabek Punjur, tentunya termasuk Kota Bekasi, melalui kerjasama antar daerah dengan melibatkan juga partisipasi masyarakat. Strategi dari pengelolaan persampahan ini diselenggarakan dengan kegiatan pemanfaatan kembali, daur ulang, juga pengelolaan sampah dengan memperhatikan kriteria teknis yang berlaku. Serta untuk penentuan lokasi tempat pembuangan akhir, ini juga merupakan suatu hal yang cukup penting karena penentuan lokasi ini harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan domestik dari Kota Bekasi itu sendiri dan juga wilayah di sekelilingnya. Dan penentuan lokasi ini juga harus berada pada jarak yang aman serta tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Dan berikut ini merupakan beberapa data pendukung. Eh, yang pertama terkait kepadatan penduduk di Kota Bekasi yang cenderung tinggi dibandingkan dengan kota-kota satelit lainnya yang mengelilingi Provinsi DKI Jakarta. Dan di samping itu, Kota Bekasi juga belum memiliki unit pengelolaan kebersihan atau UPK badan air seperti yang telah terdapat di DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan perusahaan Waste for Change atau perusahaan startup yang ada di Kota Bekasi, ini merilis data bahwa Kota Bekasi memiliki potensi sampah sungai dengan jumlah yang sangat besar, 2 kali lipat dari potensi sampah sungai di DKI Jakarta. Dan berdasarkan hasil analisis data, angka final potensi kebocoran sampah ke sungai di Kota Bekasi mencapai 775 ton per hari. Kemudian data berikutnya yaitu dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bekasi bahwa faktor pemicu ketidaklayakan air Kali Bekasi adalah limbah rumah tangga serta kontaminasi limbah berbahaya dari sejumlah perusahaan yang ada di sepanjang bantaran daerah aliran sungai. Selanjutnya, mengenai inovasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi, ini menjadi hal yang sangat vital karena Kota Bekasi ini menampung sampah baik dari dalam Kota Bekasi itu sendiri maupun dari DKI Jakarta. Terdapat eh, 2 tempat pengolahan sampah yang cukup besar. Yang pertama, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang juga milik DKI Jakarta, namun lahannya terdapat di Kota Bekasi, seluas 110 hektar. Dan berjarak tidak jauh dari TPST Bantar Gebang, sekitar 2 kilometer, terdapat TPA Sumur Batu milik Kota Bekasi dengan luas 19 hektar. Kemudian dari data-data pendukung dan regulasi tersebut dilakukan analisis SWOT untuk memetakan isu-isu strategis apa saja yang ada di wilayah Kota Bekasi. Berikut adalah beberapa hasil analisanya. Yang pertama dengan melalui peningkatan prasarana sumber daya air berpotensi dapat termonitor secara langsung karena pemerintah eh, Kota Bekasi ini dapat memiliki opportunities atau kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar karena letak Kota Bekasi yang merupakan kawasan strategis nasional. Kemudian adanya pengembangan riset dan rekayasa dalam pendayagunaan sumber daya air, serta ada pengembangan program-program seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan utilitas jaringan pipa air baku, inovasi teknologi pemanfaatan sampah yang saat ini juga sedang dikembangkannya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Kota Bekasi. Kemudian juga terkait dengan penegakan hukum dan regulasi, kerjasama antar stakeholder seperti dengan tenaga ahli atau akademisi dan juga dengan perusahaan penyedia utilitas air baku terkait dengan suplai air baku dan juga pengendalian pencemaran. Beberapa isu strategis yang akan dibahas. Yang pertama, meningkatkan daya dukung kondisi das dengan memperhatikan tekstur tanah, fungsi lahan, topografi, dan aliran agar dapat memaksimalkan potensi pemanfaatan sumber daya air. Yang kedua, meningkatkan prasarana pengelolaan sampah di area sekitar das
tentu dengan memperhatikan lokasi tempat pembuangan akhir dan pengolahan yang tidak mencemari lingkungan, mengembangkan pengelolaan jaringan air minum, meningkatkan prasarana pengolahan air limbah bagi kegiatan pemukiman dan industri, serta mengatasi pencemaran terhadap sumber air dan badan air melalui pengawasan dan penegakan hukum. Isu-isu strategis ini juga eh, berkaitan dengan eh, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 6 dan poin 11. Bisa dilihat pada tabel ini adalah rekap dari tujuan-tujuan yang dicapai yang ingin dicapai pada tahun 2030 serta isu-isu pembangunan strategis yang ada pada saat ini. Kemudian untuk analisis pemangku kepentingan atau stakeholder, berikut adalah beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan pencemaran air sungai di Kali Bekasi. Yang pertama ada BBWS Ciliwung Cisadane, ada pemerintah Kota Bekasi, ada DBMSDA Kota Bekasi, ada Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Patriot, ada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kota Bekasi, dan juga perusahaan atau tenan-tenan industri. Kemudian juga ada beberapa perusahaan lainnya seperti PLN, Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan pengelola sampah yang bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Bekasi, Waste for Change. Kemudian ada peran juga dari Kodam Jaya TNI terkait dengan pengamanan kawasan. Kemudian juga ada peran dari akademisi dan masyarakat. Terakhir untuk usulan skema pembiayaan pengendalian pencemaran air di Kali Bekasi, berikut ada beberapa usulan. Yang pertama menggunakan skema crowdfunding, yaitu skema yang berasal dari kontribusi serta dukungan dari masyarakat, yayasan, ataupun organisasi non-pemerintah atau NGO. Kemudian ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, atau yang sering disebut PPP, Public Private Partnership, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan suatu badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditetapkan. Dan kemudian ada skema APBD yang memuat rencana keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum yang durasi atau jangka waktunya sudah ditetapkan yaitu selama satu periode dari anggaran itu atau selama 1 tahun. Dan berikut ini merupakan tabel dari beberapa program kerja yang diusulkan serta skema pembiayaannya. Yang pertama untuk program kerja pembersihan Kali Bekasi atau Bekasi River Clean Up dengan menggunakan perahu pemilahan dan pengangkut sampah dengan menggunakan skema pembiayaan crowdfunding. Kegiatan ini telah diresmikan sejak tahun 2021 dan saat ini masih berlangsung dengan melibatkan organisasi non-pemerintah atau NGO, yaitu Waste for Change. Berikutnya ada program kerjasama pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang yang sudah berlangsung sejak awal TPST ini terbentuk. Dan kegiatan ini merupakan kontrak rutin menggunakan skema pembiayaan APBD yang terakhir pada tahun 2021 sudah diperpanjang hingga 5 tahun ke depan. Kemudian ada program kerja PLTSA TPA Sumur Batu, pemerintah Kota Bekasi yang bekerja sama dengan perusahaan PLN dengan menggunakan skema pembiayaan private sector. Kemudian ada beberapa proyek seperti pembangunan IPA Lindi, pembangunan fisik IPA domestik di area sekitar Sumur Batu, dan relokasi intake air baku ke Kalimalang. Karena memang Kali Bekasi ini suplai airnya sepertinya tidak bisa disuplai lebih banyak oleh PDAM atau Perumda Tirta Patriot, maka dilakukan relokasi intake air baku ke Kalimalang dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti
pemerintah Kota Bekasi, BBWS, serta Perumda Tirta Patriot. Skema pembiayaannya menggunakan APBD dan kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 sekitar bulan September lalu. Demikian paparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.